Mungkin banyak yang sama, mungkin juga ada yang berbeda. Entah itu proses di lingkungan, entah itu proses di budaya, ada proses di ekonomi dan seterusnya. Kita sebenarnya ingin kenal lebih jauh. Gitu. Kami sendiri nggak tahu formulasi perkenalan seperti apa. Tapi paling tidak dengan kita kumpul sekarang, kita saling tahu. Oh, kira-kira kerukunan A kerjakan ini, kerukunan B kerjakan ini dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Jadi nanti harapannya kami kemarin berembuk dengan teman-teman CSR, ini diharapkan menjadi pertemuan awal untuk menggagas pertemuan berikutnya. Mungkin nanti akan ada semacam FGD dengan beberapa teman untuk kira-kira yang concern di masalah sosial kerukunan apa saja, yang concern di soal lingkungan kerukunan apa saja dan seterusnya. Jika kita tahu sebetulnya keragaman kita itu sebatas apa sih? Kalau kemudian satu saat kita ingin melakukan bakti terhadap Bumi Morowali ini, itu enak menghubungi siapa dalam konteks apa, kira-kira gitu. Siapa yang nanti akan menjadi pemeran utamanya, siapa yang menjadi volunteer yang menjadi relawannya dan seterusnya. Itu sebetulnya keinginan dari forum sore ini. Tentu tidak akan bisa dalam sekali karena waktunya juga sangat terbatas. Tapi paling tidak kami menyampaikan informasi ke teman-teman semuanya. Kita ingin bahwa keragaman kerukunan yang banyak ini yang di awal-awal digagas dengan sangat baik oleh teman-teman dan Pak Camat dengan pimpinan Pak Camat ini bisa kembali memeriahkan bakti sosial di Bumi Morowali tercinta ini. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu. Jadi, nah saya nggak tahu diskusinya mulai dari mana dengan cara begitu. Kira-kira begitu. Tetapi nanti saya berharap teman-teman CSR, Irfan dan teman-teman bisa membagikan secara teknis semacam tools ya, kuesioner gitu, pertanyaan sederhana saja tentang apa dan siapa teman-teman nanti akan pakai Google Form. Google Form ya, sudah dibagi teman-teman belum? Belum ya, oke. Nanti akan ada teman-teman ini akan membagikan Google Form, jadi nanti akan dibagi per nomornya teman-teman di masing-masing teman-teman. Mohon dengan hormat bisa diisi sekarang dengan singkat saja, itu pertanyaan tidak sangat complicated, jadi pertanyaan-pertanyaan dasar saja tentang misalnya nama kerukunan, kemudian siapa ketuanya, lalu kemudian di mana sekretariatnya dan minat masing-masing kerukunan. Kira-kira sebatas itulah. Jadi tidak banyak pertanyaannya, teman-teman bisa memberikan informasi singkat. Informasi itu penting. Akan kita bagi juga nanti kembali ke teman-teman. Jadi setiap orang, setiap kerukunan, setiap organisasi juga tahu. Oh, si A ngerjakan ini, si B ngerjakan ini dan seterusnya. Nanti kita akan formulasikan supaya paling tidak kita tahun ini dan tahun-tahun ke depan itu kita bisa merancang kegiatan bersama maupun sendiri-sendiri perkerukunan yang akan bisa difasilitasi oleh CSR PTIMIF. Kira-kira begitu. Jadi itu secara sederhana kami sampaikan. Nah, kalau dalam beberapa menit ini ke depan ini ada gagasan-gagasan yang kira-kira teman-teman merasa penting untuk disampaikan dan dikerjakan di tahun 2024 ini, saya persilakan kepada teman-teman semuanya untuk kira-kira apa itu gagasannya, kira-kira gitu. Sempat kemarin 2 tahun yang lalu muncul Jambore Kerukunan, bagus sekali, kita berharap itu kemarin menjadi agenda tahunan, tetapi karena kita terhalang oleh kegiatan pesta demokrasi, sementara kita tahan diri supaya tidak menimbulkan salah persepsi, tetapi kita berharap ke depan akan ada terus acara-acara semacam itu, silaturahmi semacam itu. Jadi ada satu momentum bersama yang melibatkan seluruh organisasi kerukunan paguyuban yang ada di Kabupaten Morowali. Jadi saya setuju sekali Pak Camat, ini tidak hanya terkotak kecil di Kecamatan Badopi. Ini adalah cerita di Morowali yang kebetulan sekretariatnya kebanyakan ada di Kecamatan Badopi. Kalau melihat nama saja tadi kan XX Morowali, XX Morowali selalu begitu belakangnya. Artinya kita sudah sejak awal sadar mendedikasikan diri kita terhadap Morowali ini. Kira-kira begitu. Nah itu dari saya pengantar. Silakan kalau teman-teman ada mungkin gagasan yang perlu dilontarkan, kita diskusikan dengan cair sambil menunggu buka puasa. Sampai teman-teman nanti mungkin disiapkan Google Form itu. Pak Muslim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya.
Tentu yang pertama-tama sangat bersyukur kita semuanya antara kerukunan bisa silaturahmi. Kalau bisa silaturahmi ini sebagai agenda rutin setiap tahun. Yang selanjutnya CSR. CSR itu sepengetahuan kami adalah Corporate Social Responsibility, yang artinya dampak daripada perusahaan berkegiatan dan mempunyai tanggung jawab penuh tentang sekaitan dengan kemasyarakatan dan juga lingkungan. Jadi kita pun dikumpulkan sebagai kerukunan di sini sebagai salah satu memang kegiatan CSR. Nah, mungkin lebih detailnya saja, adik-adik kerukunan ini ingin berpartisipasi seperti apa mekanismenya. Karena kami melihat bahwa jangan sampai ada yang berpotensi di situ tapi tidak digubris, sama seperti proposal tadi. Kalau setahu saya di PT Vale, dia pengajuan proposal itu 1 bulan sebelum kegiatan itu dilakukan. Walaupun dia mungkin seminggu ataupun sesudahnya tetap ada, cuman mohon maaf ini sekaitan dengan limit pengajuan itu tidak seperti yang sebelum kegiatan itu dilakukan. Artinya apa? Memang butuh andil kerukunan di sini untuk berpartisipasi melakukan kegiatan sosial. Ada juga mungkin di lingkungan, ada di pendidikan, ada di kesehatan. Nah, lebih bagus lagi kalau berkolaborasi. Nah, tentu harapan kita juga kerukunan yang diberikan kesempatan dalam mengelola CSR ini tentu mempunyai LPG atau laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau saya apa kriteria atau seperti apa mekanisme CSR IWIP yang ada di sini dalam berkegiatannya kerukunan yang ada. Ya, sebagai contoh mungkin kerukunan pangkep misalnya mau berkegiatan, apakah harus monitor dari CSR IMIP atau masing-masing kerukunan ini bisa berkegiatan. Satu juga yang perlu digarisbawahi, biasa saya dengar juga CSR IMIP ini sudah ada nih yang caplok, maksudnya sudah ada nih yang berkegiatan ini, yang lainnya harus berkegiatan lain. Sekali lagi menurut saya sih hal seperti itu tidak harus jadi batasan. Selama program itu bisa jalan, kenapa tidak? Biar semuanya mungkin kegiatan sunatan massal selama itu memang dibutuhkan, karena kita juga melihat potensi. Kayak contoh sunatan massal memang mungkin dilakukan oleh salah satu organisasi, tapi ternyata Pak masih banyak 50 yang antri masih mau kegiatan itu, tidak kebagian. Jadi maksud saya lebih ke sore ini bagaimana kita bahas, tidak enaknya bagaimana kegiatan CSR ini khususnya mungkin di tahun-tahun yang akan datang ini lebih bersemangat lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Kami pun juga masuk di kerukunan tentu mau berbuatnya tentu simbiosis mutualisme, saling ketergantungan satu sama lain. Dan ya namanya kerukunan pasti kepentingan. Ya kalau hari ini kita berkerukunan tidak ada kepentingan Pak, mohon maaf, tidak usah kita berkerukunan. Karena kenapa? Kepentingannya kita jelas bahwa kita mau bersatu, mau ada wadah, mau ada lembaga, dan kita diwadahi oleh ya salah satu PT IMIP melalui CSR. Jadi mungkin itu bisa dijelaskan secara gambaran mekanisme CSR untuk kami kerukunan bisa mendapatkan CSR itu dan mengelolanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain? Silakan kalau ada yang lain lagi. Senada. Oh, tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau bicara soal program CSR ya kepada masyarakat itu alhamdulillah untuk di WIMP saya sudah lihat dan berpapar sendiri. Terus kemudian dengan hadirnya kerukunan dari 60 berapa ya 60 kerukunan yang ada di Kecamatan Bahorupi, dengan adanya kegiatan silaturahmi kerukunan Kabupaten Morowali dengan PT MIP ini mudah-mudahan bisa membawa sinar terang buat kerukunan yang ada di Kabupaten Morowali khususnya Kecamatan Bahorupi.
Saya tidak mau terlalu panjang bahas soal CSR karena bicara soal CSR ini mungkin panjang waktunya. Nah, sementara kita punya waktu ini pendek sekali. Tetapi perlu kita ketahui bahwa ada satu hal yang sangat urgent di depan mata kita. Dan sebenarnya kita sudah tahu. Tadi malam ya, kita lagi berduka di Kecamatan Bahodopi. Ya, di Kecamatan Bahodopi, Desa Labota, Dusun Tabo. Dan ini sangat urgent. Sesuai informasi yang kami dengar tadi dari tim relawan, teman-teman kita dari Kecamatan Bahodopi, bahwa itu ada 43 orang yang saat ini hidupnya hanya tergantung daripada sumbangan. Nah, dengan adanya kita hadir di sini, mumpung saudara-saudaraku semua, adik-adikku semua, kita berada di tempat yang sederhana ini, kita luangkan waktu, buka dompet kita. Hari ini keluarga kita 43 orang butuh uluran tangan. Mereka hanya menunggu itu makan sahur tadi malam itu hanya diberi dan diberi. Dan itu yang pertama. Yang kedua, saya juga ada sedalam begitu saya perjalanan dari Keurea sampai di perbatasan pada Baho Labota. Alhamdulillah itu sampahnya minta ampun. Bahkan itu di jembatan Labota, Pak ini bulan puasa, kok bawa misnya minta ampun. Dan saya curiga deh, panitia ini sengaja bikin di sini paling ujung supaya undangan ini lihat loh, kok ini sampah banyak di jalanan. Dan mudah-mudahan itu dengan kehadiran kita di sini bisa kita pikirkan bersama bagaimana supaya jalanan umum itu bisa bersih, apalagi dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Morowali Bahodopi harus bersih dan nyaman, tidak ada lagi bau amis, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jadi mau langsung atau? Langsung. Langsung ya, dua dulu ya. Nanti yang lain kalau ada yang senada silakan kita diskusikan. Terima kasih banyak Bung Iqbal dan Pak Muslimin saudara-saudara semuanya. Jadi saya bantu fasilitasi diskusi cair saja. Jadi kita semuanya di sini adalah narasumber sebetulnya. Saya hanya bantu fasilitasi. Satu hal tadi terkait dengan gagasan usulan dari Pak Muslimin bahwa kita harapkan nanti forum silaturahmi seperti ini diadakan secara kontinu ya. Saya kira kita semuanya akan sepakat, nanti tergantung nanti teman-teman JSR melalui Pak Tommy bagaimana mempromosikan lebih lanjut, apakah ini setiap tahun ataukah setahun 2 kali dan seterusnya. Itu nanti akan ada pembicaraan berlanjut. Satu hal, lalu yang kedua adalah ini adalah awal dari pertemuan besar menuju pertemuan berikutnya, supaya nanti kita akan menghasilkan rumusan-rumusan yang lebih mengkonkret, kira-kira gitu. Nanti, nah kemudian yang kedua terkait dengan kiprah teman-teman kerukunan yang selama ini sudah kita kenal masing-masing, sudah kita pahami masing-masing. Setiap kerukunan pasti punya agenda bagus-bagus, kegiatan macam-macam, agenda kegiatan sosial, lingkungan, budaya di setiap skup lingkungannya masing-masing. Tapi dalam kaitannya dengan partisipasi teman-teman ingin berkolaborasi dengan CSR PT IMIP, maka nanti Pak Tommy akan menjelaskan lebih detail tentang mekanismenya, karena itu pertanyaan dari Pak Muslimin. Tetapi setidaknya saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa secara prinsip, secara garis besar itu mirip-mirip dengan perusahaan yang lain, dengan Vali misalnya yang tadi dicontohkan, kita juga punya mekanisme yang hampir mirip dengan itu. Jadi proposal ini sebenarnya kita harapkan diterima oleh teman-teman CSR 30 hari sebelum kegiatan dilaksanakan ya, supaya ada waktu untuk bersepakat tentang bagaimana soal pendanaan, bagaimana soal desain acara dan seterusnya. Kira-kira begitu. Selebihnya nanti Pak Tommy akan lebih menjelaskan ke teman-teman soal kriteria dan seterusnya. Tetapi secara prinsip tadi 30 hari sebelumnya itu sangat kita harapkan, meskipun memang tidak menutup kemungkinan yang mepet-mepet. Kadang-kadang ada hal penting urgent yang harus disampaikan kepada IMIP, dan IMIP akan diminta menjadi partner mitra untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, dan kita merasa bahwa
secara urgensi memang penting ya kita bisa lakukan sebelum itu, tapi secara umum sebetulnya kita berharap juga sama 2 hari sebelumnya supaya ada waktu untuk kita menjalankan administrasi, kemudian melaporkan kepada manajemen dan seterusnya. Jadi ada waktu yang kita lakukan 30 hari itu. Tentang kriteria dan seterusnya itu nanti Pak Tommy akan lebih bisa menjelaskan kalau beliau adalah sekarang manajer dari program CSR PDIME. Nah, kalau yang terkait yang berikutnya, justru sebenarnya saya ingin sampaikan saja, mohon maaf Pak Tommy, Pak Camat, bahwa sesungguhnya kita juga belum punya kerangka SOP yang ideal tentang kriteria dari cerita proposal tadi. Kita selama ini terus terang saya buka saja ceritanya bahwa kita IMIP punya visi misi program besar yang belum tersampaikan secara luas sekali ke masyarakat, dan sebaliknya juga IMIP belum punya database tentang masing-masing fokus kegiatan para stakeholders, gitu ya. Jadi kita belum punya itu. Karena itulah kita masih belum punya SOP yang ideal. Nah, pertemuan ini adalah tahap awal untuk sama-sama memperkenalkan diri. Visi misi IMIP sebagai perusahaan ini seperti ini loh. Nah, kami juga pengen kenal visi misi teman-teman, sehingga nanti kita akan cari penghubungnya mana yang nyambung. Jadi bukan persoalan kegiatan X couplingnya Y, bukan soal itu. Tetapi ini soal apa yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Morowali, khususnya Badopi ini. Contoh misalnya yang disebut oleh Bung Ibu tadi, cerita sampah ini kayaknya cerita yang sama. Saya punya cerita yang sama dengan terhadap keluhan sampah. Mungkin teman-teman akan punya juga cerita yang sama tentang itu. Nah, dalam konteks itu, apakah kita bisa berkolaborasi? Kalau bisa, bagaimana caranya dan seterusnya. Kira-kira begitulah. Nah, bisa berangkat dari situ, bisa juga berangkat dari program kerja setiap organisasi. Nah, barang-barang begini mestinya kita rumuskan dalam pertemuan lebih khusus. Mungkin nanti ada semacam lokakarya atau workshop bersama untuk merumuskan mekanisme program itu, bagaimana implementasi itu. Sementara ini yang dilakukan oleh teman-teman CSR yang saya tahu, yang saya pahami adalah kita beranjak dari permasalahan yang umum dialami oleh masyarakat secara luas, baru kemudian kita bangun programnya. Kira-kira begitu. Jadi sebetulnya selama ini belum ada cerita kapling-kapling. Kayak cerita tadi, misalnya cerita sunatan massal, itu bukan kapling satu organisasi. Yang saya tahu itu adalah kolaborasi. Contoh yang terakhir, ini kalau pelaksanaannya berubah-ubah ya. Terakhir itu kemarin ada Himlutim, lalu ada Gondrong Morowali dan beberapa organisasi lain, saya nggak begitu ingat, tapi itu adalah kolaborasi. Dan itu bukan kapling organisasi, saya tahu. Contoh ya. Iya, contoh yang kemarin itu begitu. Kecuali donor darah. Donor darah memang kita mandatkan kepada PMI, tetapi tidak menutup kemungkinan organisasi lain untuk bersama dengan PMI melaksanakan donor darah. Tetapi mandat utamanya jatuh pada PMI, karena memang kita kenal bersama bahwa konsensus nasional kita donor darah ya ada di PMI. Kira-kira begitu. Kira-kira gitu ya. Jadi supaya teman-teman tidak salah paham tentang kegiatan ini dikapling tidak ada, sebetulnya tidak ada gitu. Jadi kita IMIP tidak pernah menganaktirikan, mengemaskan organisasi. Itu Pak Muslim, itu yang saya ceritakan.